bukaan nih. Oke, buka deh. 1, 2, 3, buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rombongan kami, bersama channel kisah kita yang selalu membuat orang terpingkal-pingkal dengan adegan kita, yang selalu kita mengisahkan, menceritakan ya sosok-sosok pribadi kita masing-masing. Untuk itu malam ini mungkin kita ya sedikit mungkin bercengkerama, ya mau cerita apa monggo, kisah kita monggo. Mas Teguh barangkali ada unek-unek, Pak Muhid juga bila perlu ada monggo. Tadi syuting pintu tiba-tiba terbuka itu gimana, Mas? Itu kalau secara ilmu metafisika itu ada reduksi atau pengulangan waktu yang dahulu-dahulu. Pintu mana? Pintu ini. Pintu ini tadi kan dibuka sendiri. Jadi guys, orang mau buka diri. Iya sih tadi. Kita ini sekarang syuting jam 2 malam guys. Tadi ceritanya kan syuting ya. Itu tiba-tiba pas kita lihat videonya ternyata pintu kebuka ya Mas ya. Oh iya. Ya, Tadi video Jadi beberapa kali kita sudah melakukan pengambilan gambar itu terkadang kamera ngeblur sendiri. Bahkan waktu kisah yang belum kita posting, kisah teman kita yang sukses di jalur bakso itu, kita syuting 46 menit, mati di angka 20. angka 21 menit. Nggak ada yang matiin, memori masih lengkap. Nah, mungkin pas nih kalau kita bahas cerita-cerita misteri yang tapi kalau di nalar itu lucu juga. Mungkin Mas Tipan ada cerita yang waktu bulan puasa nongkrong bareng-bareng di hari akhir itu gimana itu sebenarnya Mas ceritanya Mas? Tapi nek saya pribadi nih ya Mas ya. Ya bukannya tidak percaya, wong kita hidup kan memang berdampingan dengan alam itu, memang berdampingan. Tapi kadang tidak seluruhnya mitos-mitos atau cerita-cerita itu benar. Kadang hanya ketakutan Mas. Soalnya pernah dulu itu sempat geger di sini ya, ibu-ibu belanja itu katanya malam-malam dengar suara perempuan ketawa. Iya memang. Ini uang tukaran apa uang tukaran? Nah, uang belanja ibu-ibu kan rumpi nek belanja itu cerita saya aku kerungu seperti itu. Lah saya kan rumangsa saya itu nek malam tidur malam ya malah terkesan pagi, kadang subuh saya baru tidur. Enggak ada apa-apa loh. Singkat cerita tak selidiki Mas. Memang ada Mas, memang bunyi suara. Iya. Jam berapa Ya, itu Mas? Itu sekitar yo jam 1:30 yang hening kayak gini kan suara Masa-masa rawan. enggak Kan berarti mengintai, posisi mengintai. awalnya kan saya di dalam lagi lihat TV dengar Mas, memang suaranya kayak orang ketawa kayak gitu Malam-malam ya dengan. malam kan Tapi suaranya posisinya lagi wiridan apa memang? enggak saya lagi Tak kira wiridan. Kalau malam kan gini. Oh. saya keluar, saya penasaran kok semakin kenceng. Tak lihat kan Mas, memang tak lihat. Saya dari sini, dari jendela tak lihat suaranya dari mana. Itu di pohon mangga depan rumah Mas. Burung Mas, panjang burung anu. Berarti yang berbunyi burung. Burung berarti Dan intinya suaranya menyerupai yang digebur-geburkan warga setempat. saya kan ambil kesimpulan. Suaranya itu besok suaranya Pak? Koyok. Enggak, suaranya. Kuwi wong guyu berapa? Enggak. Kayak gitu. Cuman karena didengar wis Anda bayangkan ya, didengar malam-malam Mas. Suara hening. Suaranya kan kenceng. Yang tunggu ibu-ibu baru bangun tidur mau ke sekolah atau mau ke kamar mandi. Denger yang berkitik Mas. Lah saya yang posisi sadar. Tak injen panjen. Oh, kok sih kok seru. Burung Mas, kena burung memang bunyinya kayak gitu. Enggak tahu itu burung apa. Jadi ini kadang ketakutan. Menemukan fakta. Terkadang kita ya wajar saja sih malam-malam dengar suara seperti orang ketawa, orang nangis itu. Sebenarnya kalau kita berani harus kita telusuri. Tapi kalau saya pribadi tidak berani. Itu kan yang mentalnya sudah berani, Bro. Bukan masalah berani tidak Mas, kita kan bahasannya mau
penasaran ya sebenarnya ya agak takut juga. Ono pernah mas dulu sing suara kalau malam itu juga sempat gembar takut. Ternyata apa? Salah satu tetangga kita melihara sapi. Oh iya tahu. Nah kalau siang kan nggak begitu kedengaran, Iya, tapi benar. kalau malam kan nah tapi nggak tahu kalau dari kawan-kawan dan teman Mas Kris atau Mas Teguh punya cerita. Mas Kris itu yang saya sempat ya agak apa namanya nyesel nggak ikut acara keliling buka-buka apa bangunin orang sahur, tapi ya terima kasih juga karena saya nggak ikut akhirnya nggak Tapi lihat. kalau sekarang nggak berani itu, kalau itu benar sekarang nggak berani itu keluar. Soalnya kalau sekarang keluar takut dijadikan konten. Di prank. Gimana mas, gimana itu mas? Omong kowe aku sing ditakoni iki lho. Nah kan kamu pelaku. Oh, ya wis lah, ngene ya. Kala itu kan saya itu terjadi kisaran tahun 2005 itu. 2005. 2005 Berarti 6 tahunan yang lalu. 6 tahun sih. 6 tahun sih Pak. Oh iya 2015 6 tahun ya. Berarti 16 tuh. 16 tahun. 16 tahun. Maaf 16 matematika tahun ini. yang lalu ya mungkin apa ya itu sudah menjadi budaya mungkin ya seketika bulan puasa ya mungkin masih sekarang pun masih ada ya. Cuman sekarang kan beda Pak, cara membangunkan atau caranya bisa beda. Kalau dulu kan lebih ke orang banyak jalan kaki dan alat medanya pun mungkin ya ya dulu kan pokoknya lebih nyari seneng lah. ngono lah ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih kumbrungsung ngono ya. Kalau dulu itu saya 2005 itu kebetulan masih kerja di Semarang. Kerja di Semarang, bulan puasa itu kan saya pulang dan pulang pun mungkin saya sudah mendekati Idul Fitri otomatis ya. Berarti 1 minggu atau 3 hari sebelum hari Lebaran saya pulang ke Semarang. Ya jujur saja ketika itu mungkin saya kalau lingkungan sekitar ataupun teman-teman di sana itu saya mondok di Semarang. Ya mondok yang ngaji lah ya. Soalnya pas saya pulang dari Semarang itu saya tuh sukanya memang di masjid. Ya mungkin berhubung momentumnya mungkin malam Lailatul Qadar mungkin ya. Saya itu di masjid. Nah, tasbih pun saya kalungkan. Saya pulang dari masjid, setelah saya pulang dengan teman saya 3 orang. Pulang dari masjid itu kok ada tadi yang orang dongprek itu memang teman saya, rombongan saya. Nah, saya ikut. Ayo Kris ikut. Saya oke, ngono tau. Berhubungan itu kalau nggak salah malam ke-28. Malam terakhir lah. Malam itu. Bukan iya. Malam terakhir kan 29. Iya. Nah, itu saya malam 28 memang. Ketahuan rata pos. Alah, orang resep. Ini temanya misteri bukan tema puasa guys. Nah, terus saya 28 saya dari masjid pulang ke teman-teman, terus saya ikut acara rombongan. Nah, kami di dalam itu ada mungkin situ sekitar rombongan ada 9 orang. Berarti 9 itu ketambah dengan saya 3, berarti yang tadinya 6. Saya ada ikut dan di salah satu rombongan itu ada yang ya mungkin bisa dikatakan ngetes. Ayo tong mentu kuburan kae wani ora. Sering. Nah, sering itu Pak, mesti sering. Berarti sengaja menguji nyali teman-teman masuk ke gang salah satu kuburan di salah satu desa. Satu desa dan makom tersebut ya katanya dianggap keramat lah. Dianggap keramat. Nah, habis itu saya dengan bedanya ya ayo ikut. Ayo wis, aku milu. Dan setelah saya ikut memang dari awalnya ada bahasa kok ngetes itu dari sebelum itu memang ada bahasa katanya kok sering ada penampakan. Memang itulah yang menjadi targetnya kita semua. Karena kan tadinya belum ada saya kan jadinya kan ayo Kris ikut ngetes.
Oke, aku setelah masuk ke area makam biasa dang deng entah siapa yang bangunin guys, pokoknya dang deng gitu, us pokoknya ngono. Dari pintu gerbang pemakaman sekitar 100 meter lah kami itu memang masuk pintu gerbang area makom, tapi belum masuk pintu gerbang makom tersebut, masih area jalan itu. Dan di area Sekelara kok. udah pak, lah dilalahnya itu makomnya itu namanya makom Teger. Nanti disensor ya. Nanti disensor ya. Nah, itu makom. Dan setelah saya nongkrong kreng menikmati suasana bulan puasa itu begitu sendiri, tapi teman-teman pun sudah was-was sebetulnya bro. Ono ki lah dilalai pak,